wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita bersama Kepala Sekolah SMK unggulan di Jawa Timur, SMK Negeri 3 Boyolangu. Lalu kita juga kedatangan tamu Bapak Dr. Yoto, salah satu pakar pendidikan vokasi di Jawa Timur dan banyak membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam mengembangkan program-program pendidikan vokasi dari sejak zaman revitalisasi ya Pak ya? Ya, revitalisasi sampai sekarang SMK PK. Sekarang menjadi SMK PK. Mudah-mudahan ke depan akan terus berkiprah membantu Kementerian Pendidikan Nasional di dalam mengembangkan program-program pendidikan vokasi khususnya. Kita juga ada bapak-bapak dari wakil kepala sekolah di SMK 3 Boyolangu, Tulungagung. Suasana yang luar biasa ini Pak. Ya. Santai, ya, sejuk, kota yang indah di Tulungagung. Kita akan mengupas banyak hal tentang SMK Negeri 3 Boyolangu, terutama terkait dengan prestasi-prestasi besar yang sudah dicatatkan sebagai salah satu SMK yang menghasilkan banyak sumber daya manusia profesional level menengah, khususnya di bidang teknologi, karena mereka sudah punya hasil karya Pak ya, termasuk mesin-mesin CNC. Lalu kita lihat tadi ada banyak sekali program-program yang sudah menghasilkan, terutama di ELIN ya, elektronika industri dan energi terbarukan. Ya. Pak Kepala Sekolah, kita akan lihat ini nanti bagaimana informasi ini kita sampaikan ke publik ya. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di SMK 3 Boyolangu. Mungkin kita lihat dari Kepala Sekolah dulu atau dari Pak Yoto nanti menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan di Jawa Timur khususnya, karena Pak Yoto kebetulan juga berkiprah banyak sekali di Jawa Timur membantu kawan-kawan untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Ya Pak Yoto, saya kira dulu ya Pak Yoto gimana? Ya. Apakah kiprah yang sudah dilakukan di Jawa Timur ini terkait dengan pengembangan vokasi ini luar biasa Pak? Seperti apa sebenarnya program-program yang dikembangkan bersama kawan-kawan di Jawa Timur? Ya, terima kasih Dr. Haris. Waktu yang diberikan kepada saya ini terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi, terutama di Jawa Timur, bahwa kata kunci untuk keberhasilan pendidikan vokasi ini sebetulnya kerjasama, ya, kerjasama atau link and match, ya, link and match. Bahwa pendidikan vokasi terutama SMK itu bisa berhasil apabila kegiatan link and match, kerjasama dengan industri ini yang ditekankan. Karena dengan adanya kerjasama dengan industri, banyak sekali hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, terutama kegiatan teaching factory, kegiatan kelas industri, kegiatan magang industri bagi guru, kemudian banyak hal termasuk praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh para siswa. Ini ada satu buku bagus yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman SMK. Jadi judulnya Work Based Learning melalui kegiatan industrial class dan teaching factory di SMK. Ini adalah hasil penelitian. Hasil penelitian saya dengan teman-teman pendidikan di kejuruan menunjukkan bahwa keberhasilan SMK itu adalah kata kunci seperti yang saya sampaikan tadi adalah kerjasama. Saya sudah melihat tadi keliling di SMK 3 Boyolangu, ini banyak keberhasilan yang diperoleh di setiap program keahlian itu karena kerjasama dengan industri. Oke Pak Yoto ini sebagai salah satu yang aktif juga di pendidikan vokasi sebagai ketua jurusan di pendidikan vokasi Universitas Negeri Malang, dalam membina kawan-kawan di vokasi, pengalaman atau kesan apa yang dimiliki atau yang bisa di-share kawan-kawan selama perjalanan Pak? Ya, terima kasih Dr. Haris.
di dalam kita mengembangkan pendidikan vokasi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kuncinya adalah kerjasama dengan industri. Pendidikan vokasi itu bisa berjalan dengan bagus, lulusannya bisa dipercaya oleh industri, bisa direkrut oleh industri karena adanya kerjasama yang baik antara industri dengan pendidikan kejuruan. Kalau dalam hal ini SMK, kalau di level perguruan tinggi politeknik atau universitas. Jadi antara SMK dengan industri itu harus menjalin hubungan mesra, ya. Harus menjalin baik. Bagaimana kedua belah pihak ini antara SMK dan industri itu bisa terjalin kerjasama sehingga apa yang diinginkan oleh industri dan apa yang diinginkan oleh SMK itu bisa match di situ. Jadi saling mengisi. Nah, yang jelas kedua belah pihak saling membutuhkan. Industri membutuhkan lulusan SMK yang berkualitas agar mereka bisa direkrut untuk bisa bekerja di industri. Begitu juga SMK juga membutuhkan industri dalam rangka pelaksanaan praktek kerja untuk para siswanya, dalam rangka pelaksanaan magang gurunya, dalam rangka melaksanakan kegiatan kelas industri, dalam rangka melaksanakan kegiatan teaching factory. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau keduanya ini bisa mesra. Ini sangat penting. Sebagai contoh misalnya, kalau hubungan ini mesra, kelas industrinya akan berjalan. Saya melaksanakan penelitian di Jawa Timur menghasilkan buku ini, yaitu tentang work based learning, ya. Jadi pembelajaran berbasis kerja melalui kegiatan kelas industri dan kegiatan di teaching factory. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kedua belah pihak antara SMK dan industri itu harus terjalin dengan mesra, hubungannya harus bagus. Sehingga keduanya sebetulnya kan saling membutuhkan. Nah, kalau ini kita bicara tentang peran yang dimainkan oleh industri kerjasama dengan SMK. Nah, dalam posisi mengembangkan peran ini, jembatannya mungkin bisa perguruan tinggi, Pak, ya? Atau mungkin ada institusi lain. Seperti apa pandangan Pak Yato? Ya, baik. Kalau di dalam istilah pendidikan SMKPK, perguruan tinggi itu sebetulnya sebagai kakak dari SMK. Ya. Nah, sehingga antara kakak dan adik itu juga harus match. Apalagi kalau perguruan tinggi yang selama ini mengelola pendidikan calon guru SMK, ini sangat bagus hubungannya selama ini, ya. Karena perguruan tinggi yang kami kelola sementara itu ada prodi pendidikan teknik mesin, di mana anak-anaknya itu praktek kerja lapangan di SMK. Salah satunya adalah di SMK Negeri 3 Boyolali, dan antara Universitas Negeri Malang dengan SMK Negeri 3 Boyolali ini sudah berjalan dengan baik kerjasamanya, sehingga pelaksanaan praktek kerja lapangan ini juga praktek pengalaman lapangan ini juga sudah berjalan dengan bagus. Nah, dari sini kita bisa sharing bagaimana menjalin kerjasama yang baik antara SMK dengan industri. Bisa juga apa yang sudah dilakukan di perguruan tinggi itu nanti SMK-nya mengikuti, ya, mengikuti di situ, bisa itu dilakukan. Contoh misalkan di jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang ini menjalin kerjasama dengan PT Boma Bisma Indra, itu salah satunya, ya. Nah, anak-anak yang praktek di sana karena ini sudah terjalin dengan bagus, maka kita tidak perlu mencarikan anak-anak tidak perlu mencari praktek di sana. Kita komunikasi dengan baik, membuat program kapan anak-anak harus PKL, kapan harus ditempatkan. Kita sudah bergilir begitu, anak-anak ini bergilir. Nah, dari situ industri juga mendapat keuntungan bisa membidik anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang baik itu sudah dipesan sebelum mereka tamat, sehingga banyak anak-anak kita yang pada saat melaksanakan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan kalau di SMK itu sebelum lulus sudah dipesan oleh industri. Ini salah satu keuntungan, sehingga itu tadi yang harus dijalin oleh SMK dengan industri. Termasuk kegiatan teaching factory. Saya tadi melihat produk-produk yang ada di laboratorium SMK, ya, atau di bengkel SMK itu hasilnya cukup menarik, cukup bagus, dan itu bisa itu kalau kerjasama dengan industri. Artinya apa? Teaching factory bisa berjalan di SMK itu
melaksanakan produk-produk yang bisa dihasilkan industri ditarik ke sekolah untuk bisa dikerjakan di sekolah. Nah, itu kan nanti saling menguntungkan. Ya, membuat semacam mini pabrik gitu ya. Membuat mini pabrik kerjasama dengan industri. Teaching factory-nya berjalan di situ. Nah, satu sisi melatih anak-anak untuk melaksanakan pekerjaan yang sesungguhnya seperti apa yang dikerjakan di industri. Satu sisi industri juga sudah memberikan sumbangan terhadap pendidikan, tanggung jawab industri terhadap dunia pendidikan. Keduanya nanti bisa saling menguntungkan, ya saling menguntungkan. Karena industri juga sudah bisa melihat, loh ternyata anak-anak ini sudah bisa mengerjakan produk-produk yang dikerjakan oleh industri. Nah dari situ kan sudah bisa dibidik nanti. Nah ini bisa saya rekrut ini anak-anak seperti ini. Saya kira yang seperti ini kok sepertinya juga sudah dilakukan oleh SMK 3 ya. Iya, ini di SMK 3 Pak Rofik. Ini kepala sekolah yang luar biasa saya kira ya. Semangatnya juga masih muda ya. Masih 17 tahun ya, Pak. Semangatnya 17 tahun. Semangatnya yang 17. Oke, Pak Rofik, ini kalau kita lihat dari perkembangan produksi, perkembangan proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Boyolali ini juga luar biasa ya. Strategi pengembangan pendidikan praktek di SMK Negeri 3 ini sehingga menghasilkan produk-produk yang banyak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Untuk pengembangan anak-anak praktek di SMK 3 ini tidak intinya kita melaksanakan inovasi, Pak. Inovasi kita itu banyak sudah kita produk inovasi, bahkan di jurusan TI kemarin itu tuh adalah yang pertama kali kita membuat termogan otomatis. Kita membuat wastafel otomatis dengan tenaga surya. Itu sudah sampai sudah ada beberapa pesanan yang masuk ke kami. Cuman kita kalah bersaingnya dengan pabrikan. Kita kalah dalam desain daripada packaging itu. Nah, yang jelas kita terus berinovasi. Nah, kami sebenarnya Pak Yoto, SMK itu tidak bisa berpaku tangan. Kita harus selalu mencari inovasi, perkembangan yang ada, khususnya adalah vokasi atau permintaan dari dunia usaha, dunia industri. Tapi perlu diketahui Pak, salah satu yang tidak dipunyai dunia industri, kami punya produk yang dari permesian itu yang namanya handle pintu limited edition sesuai namanya dengan handle pintu kita itu bisa pesan sesuai dengan kehendak kita. Kalau di toko kita tidak bisa adanya pilihannya ini. Misal contoh, saya itu bangun rumah, kita menghendaki handle pintunya modelnya seperti ini. Nah, kami bisa melayani seperti itu. Ini berdasarkan permintaan dari selera dari pemesan. Dan itu sudah banyak juga. Saya itu model ini di toko nggak ada, adanya hanya di situ. Kreasi dari keinginan apa, harus kita gambar, cocok, kita produk. Ini salah satu unggulan di produk oleh anak-anak jurusan permesinan. Ya ini salah satu SMK yang juga melaksanakan BLUT Pak ya? Iya. BLUT. Nah, di Jawa Timur itu ada berapa SMK yang sudah 20 SMK. 20 SMK pelaksana BLUT dan salah satunya adalah SMK Negeri 3 Boyolangu. Nah ini saya kira menarik ya untuk berbicara tentang BLUT ini karena memiliki kewenangan sendiri dalam pengelolaan keuangannya. Nah kalau kita lihat dari produk-produk yang tadi dari termogan lalu ada dari pemesinan yang lain itu kerjasama yang dilakukan dengan industri itu seperti apa? Nah, kerjasama dengan industri itu sementara kita itu adalah kita mengesup daripada pekerjaan daripada dunia usaha, dunia industri. Suatu contoh, kita kerjasama di Mojopanggung memproduksi murbaut. Nah, permintaan itu kita produk di kita. Nah, itu berarti teaching factory-nya sudah jalan. Teaching factory sudah jalan. Yang kedua, untuk pengembangan itu kita sudah kerjasama dengan CNC Indonesia Jakarta. Sana punya produk, hasil bahan-bahan itu dari sana kita kerjakan di sekolah, kita kirim ke sana, terus kualitas kontrolnya dari sana. Dan alhamdulillah memang juga namanya itu dikerjakan oleh anak-anak. Itu ada sebagian yang tidak masuk quality control. Jadi tapi sebagian banyak ada yang masuk, sehingga kalau masuk otomatis kita mendapatkan pendapatan dari kerjasama kita. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang ada di dunia usaha, dunia
dunia industri. Nah, kalau yang tidak lolos misalnya Pak, ini produk yang sudah dilakukan misalnya membangun bersama dengan CNC Indonesia. Yang lolos diambil. Ya. Nah, Bahan diganti. Oh, bahan diganti. Bahan diganti. Oke. Kita berubah lagi. Nah, didaur ulang. Bukan, memang itu akhirnya barang yang tidak jadi tidak bisa didaur ulang. Itu nanti akhirnya kita inovasi, kita kreativisasi untuk yang lain. Oh, ini sudah jadi, kita produk dengan tipe-tipe yang lain. Oh. Tapi- Di sekolah kita sebenarnya yang bertanggung jawab siapa Pak? Untuk mengelola produksi-produksi yang dihasilkan anak-anak. Yang mengelola produksi adalah dari BRUD yang dulunya cikal bakalnya dari unit produksi. Nah, jadi tanggung jawab semua pengembangan itu ada di BULD. Karena kita yang memasarkan, yang mengelola keuangan adalah BRUD mereka. Oh, Jadi, produksinya dilakukan oleh teaching factory. di anak-anak itu. Peran perguruan tinggi dalam membina teaching factory seperti apa Pak? Begini, perguruan tinggi sementara kan masih menjadi pendamping sekolah-sekolah unggulan, termasuk pendamping sekolah SMK Revit pada zaman revitalisasi, kemudian berkembang ke SMK Center of Excellence, kemudian berikutnya SMK PK, nggak tahu nanti tahun depan SMK apa lagi. Nah, sehingga peran teman-teman di perguruan tinggi sebagai pendamping SMK itu memberikan gambaran tentang pentingnya kerjasama dengan industri untuk membangun teaching factory tadi, agar ada industri kecil yang ada di SMK, sehingga anak-anak itu pembelajarannya seolah-olah sudah melaksanakan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang ada di industri. Ini penting sekali karena membangun kepercayaan diri. Selain itu juga memberikan pembelajaran untuk menghargai pekerjaan, sehingga kalau nanti mereka sudah lulus itu bisa berwirausaha. Kalau mereka tidak bisa bekerja di industri, karena rata-rata terutama di daerah pinggiran termasuk Tulungagung ini kan tidak kota ya, juga tidak desa, tapi lumayan maju lah kalau Kota berkembang lah. Kota berkembang ya. Ini paling tidak anak-anak sudah punya wawasan. Bagaimana kalau saya nanti bekerja di industri? Sudah bisa menghargai pekerjaan. Kalau saya membuat murbaut, ini saya habis bahannya sekian, kemudian dikerjakan dengan waktu sekian, sehingga dia bisa menghargai pekerjaan. Oh, saya harus menjual sekian. Kalau saya harus mengerjakan pekerjaan las, saya itu mengelas habis elektroda sekian, panjangnya sekian. Oh, ini kalau saya nanti wirausaha bisa menghargai pekerjaan. Oh, nanti kalau saya wirausaha buka bengkel di bidang las, kalau saya mengelas panjang ini ongkosnya sekian, saya punya laba sekian. Nah, ini sudah diberikan pembinaan kepada SMK-SMK yang selama ini didampingi oleh perguruan tinggi. Jadi termasuk teaching factory, kelas industri dan sebagainya. Nah, ini kan tentu tidak terlepas dari kurikulum yang kita kembangkan. Ya. Nah, ada 3 pilar dalam pengembangan kurikulum. Sekolahnya sendiri, satuan pendidikan, kemudian industri, tentu kerjasama mereka bisa kita tarik, ahli-ahli mereka bisa membantu kita dalam membangun kurikulum dan pendidikan tinggi. Ini seperti apa kerjasama itu dilakukan? Jadi sebagai informasi awal bahwa SMK 3 itu menggunakan kurikulum 2013 Pak. Jadi pasti pengembangan betul yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa kita ada 3 pilar dari sisi sekolah, kemudian komite, orang tua yang diwakili dari komite dan pemangku kepentingan, juga industri. Nah, yang di SMK 3 itu sudah ada beberapa kompetensi kalian memang sudah diselaraskan dengan industri, Pak. Contohnya kemarin kita ada 2 jurusan untuk gambar bangunan dan KGSB. Yang gambar bangunan itu kita di PT mana Pak ini kemarin? Nindya Karya. Jadi dia di jasa konstruksi dan di pembangunan perumahan atau PTPP yang sekarang lagi membangun JLS nih Pak. Jadi ada ruas JLS berapa itu kita kerjasama di situ, termasuk anak kita tempatkan di situ. Jadi hal seperti itu. Dan kemarin kita juga sudah ada komitmen dengan PTPP bahwa pada saat penyelarasan kurikulum dengan PTPP, pada saat mungkin ada beberapa komponen yang memang SMK tidak bisa mengikuti Pak. Contohnya begini, untuk mengukur mengukur menggunakan teodolit, kalau dulu yang lama dulu teodolit, itu sekarang sudah tidak menggunakan itu lagi, jadi menggunakan satelit. Nah, kalau menggunakan satelit itu berarti kan mahal sekali biayanya. Nah, pada saat mungkin PTPP itu
menggunakan fasilitas itu mengerjakan JLS kemarin, guru kita dan siswa kita bisa melakukan observasi di situ. Jadi ada momen itu kan tidak bisa berulang. Jadi momen itu momen-momen yang hanya terjadi pada saat hanya tertentu saja, sehingga kita bisa difasilitasi untuk ikut di situ untuk paling tidak mengobservasi atau melihat bagaimana prosesnya pengukuran model baru ini di bidang bangunan. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang terkait dengan kurikulum juga, karena ini ada isu yang sekarang lagi tren Pak, jadi ada kurikulum paradigma baru. Saya juga secara pribadi juga mengikuti, alhamdulillah kami sudah mengikuti diklat kurikulum yang paradigma baru itu selama 96 jam, jadi kami selama 11 hari, dan itu sebagai upaya kami untuk menyesuaikan lah dari sisi kurikulum bahwa SMK itu harus berubah dan harus mengikuti perkembangan trennya, bagaimana kita harus mengikuti. Ya, ini terkait dengan kurikulum, mungkin Pak Yoto di perguruan tinggi, saya kira ini akan sangat concern ya untuk membicarakan, karena kan kurikulum baru ini pertama kali diterapkan di SMK kita. Nah, banyak SMK kita tidak mengenal kurikulum baru ini seperti apa. Nah, ini sebenarnya sebagai pembimbing di pendidikan vokasi Pak Yoto yang membina kawan-kawan, mendampingi kawan-kawan itu seperti apa, kan banyak pasti pertanyaan, SMK ini berbeda kurikulumnya, kami nggak mengerti, itu seperti apa Pak? Begini ya, pada prinsipnya kurikulum baru itu kan kita harus sangat memperhatikan, tentunya kita bicarakan sudah sejak awal ya. Kalau kita bicara tentang SMK, pada prinsipnya kita akan bicara tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di SMK, bagaimana proses pembelajaran teorinya, dan bagaimana proses pembelajaran prakteknya. Nah, untuk proses pembelajaran teori dan praktek itu juga harus mengacu kepada apa yang dibutuhkan oleh industri. Ya. Nah, untuk bisa match antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang diharapkan oleh industri, maka keduanya tetap harus membangun kerjasama. Membangun kerjasama tidak hanya di bidang kelas industrinya, TV-nya, magang kuda, tetapi bagaimana membangun kurikulum yang diajarkan di SMK. Itu kuncinya juga tetap harus ada masukan-masukan yang ada dari industri. Ya. Ini karena supaya nanti apa yang diajarkan di sekolah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri. Sebetulnya kuncinya sejak dulu yaitu antara SMK dan industri itu harus tetap match. Ada selalu banyak yang mengatakan juga kurikulum itu sebenarnya kan gurunya. Ya. Artinya guru itu sebenarnya kurikulum gitu kan. Betul Pak. Jadi ending dari kurikulum yang dalam bentuk dokumen itu sebenarnya adalah gurunya. Betul. Di paradigma baru ini bahkan justru kurikulum itu adalah portofolio dari Bapak Ibu guru sebenarnya. Jadi portofolio dari Bapak Ibu guru itulah yang menjadi kurikulum modelnya di kelas. Jadi internal kelas di kelas itu justru portofolio dari Bapak Ibu guru. Nah, karena sekolah yang tahu, sekolah tahu, gurunya yang tahu kebutuhan siswa ya. Karena memang di yang kurikulum baru itu paradigmanya adalah bahwa banyak di soft skill-nya. Banyak di soft skill-nya. Jadi, nah, kalau soft skill-nya porsinya banyak, otomatis pengalaman belajar dari Bapak Ibu guru akan sangat mempengaruhi bagaimana membimbing anak-anak itu. Dan sekarang Bapak Ibu guru bukan lagi sebagai sentral pusat sumber ilmunya, tapi justru menjadi fasilitator dan teman belajar. Jadi kontaknya menjadi sekarang ini kita berubah menjadi teman belajar dan tutor pendamping mereka untuk selama mengalami proses pengalaman belajar. Ya, ini kalau kita bicara produk di SMK kan makin hari makin menarik karena perkembangan inovasi anak-anak kita kan luar biasa. Mungkin kalau para ibu guru ini kerjanya kan mentransfer ilmu pengetahuan dan implementasinya pada anak-anak kita gitu kan ya. Nah, kita kembali Pak Rofik, di SMK Boyolali sendiri kan sudah banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari CNC, lalu ada industri teknologi tepat guna, tepat guna, mesin pecah rumput juga ya teknologi tepat guna. Oke Pak Rofik, kembali ke Pak Rofik, saya kira produk-produknya sudah cukup banyak yang dihasilkan.
dari CNC Mini, lalu ada industri apa tadi teknologi tempat guna, kemudian ada Elin tadi kita lihat, lalu kita juga melihat banyak sekali hal-hal yang dilakukan anak-anak kita yang sifatnya inovatif. Nah, untuk mendorong produksinya ini supaya bisa dilirik industri itu seperti apa, Pak? Untuk BRI itu kami mengadakan semacam promosi juga. Sementara sudah ke industri, kita sasarannya dulu adalah pemakai. Masih image masyarakat di sekitar Tulungagung pada khususnya itu masih meremehkan produk-produk dari anak-anak SMK, itu hasil anak praktek yang seperti itu. Kami sudah mendobrak seperti itu. Intinya kita merubah image masyarakat bahwasanya produk anak-anak SMK itu bukan produk anak-anak praktek, tapi yang produk-produk sesuai dengan kualitas. Salah satu strategi kami adalah kita membentuk yang namanya Innotek di masing-masing kelas. Jadi inovasi teknologi. Kita pilih anak-anak di kelas itu yang terbaik, yang khusus membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga hasil kualitas produk itu adalah hasil yang terbaik dari anak. Jadi tidak semua produk dari anak kita pasarkan. Quality controlnya oleh guru atau oleh siswa mereka juga? Quality control ada dari pembina, dari guru. Nah, dan alhamdulillah hasilnya menjadi luar biasa. Jadi Innotek ini anggotanya tidak hanya anak kelas 12 saja, anak mulai kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sehingga ada regenerasi pelanjutan daripada itu. Oke. Ya, ini tentu akan dampaknya itu akan luas ya kalau dikenal oleh masyarakat. Nah, mungkin perannya humas di situ, Pak ya. Ya. Seperti apa, Pak? Ya, terima kasih untuk kehumasan. Memang SMK 3 di bawah pimpinan Pak Taufik selaku kepala sekolah, kita ya selain hubungan industri, kita harus membangun budaya industri di sekolah. Karena siswa lulusan kita tanpa punya bekal budaya industri, perusahaan nggak akan mau. Dan ternyata perusahaan ya dengan lulusan kami itu bukannya kita mencari, dia datang ke sini karena budaya industri. Bagaimana cara memperoleh budaya industri? Jadi di SMK 3 itu kelas 10 itu di kelas 5-11. Kemudian pulang itu dikawal dengan buku pelanggaran, poin. Jadi dikawal terus. Terus seperti misalnya datang di sekolah harus jalan, parkirnya juga ditata melalui jalur hijau, masuk kelas harus bangku harus sudah rapi, sehingga budaya industri betul-betul itu salah satu SOP dalam pendidikan karakter anak. Iya, betul, iya. Nah, itu dalam rangka salah satunya, banyak sekali caranya. Nah, terus kemudian kita akreditasi Daihatsu. Anak-anak dibiasakan dengan 5S-nya. Terus kemudian kita adiwiyata mandiri, anak-anak dengan budaya lingkungan. Kalau dalam kaitannya dengan promosi produk anak-anak seperti apa, Pak? Jadi gini ya, seperti misalnya Dinas Provinsi mengadakan pameran-pameran di Jatim Expo, kita selalu ikut. Terus kemudian ada di Malang, kita selalu ikut. Dan kita tadi ya, endingnya dari Pak Taufik tadi, kita bisa dimintai waktu-waktu untuk produk, kita selalu siap inovasi dan terbaru, Pak. Dan selalu tiap tahun pasti ada. Dan ini dibuktikan tiap tahun itu kalau Tulungagung mengadakan lomba inovasi, kita mesti dapat ranking. Dan endingnya kita kan selalu menantang. Tadi Innotek ya, itu kan kita menciptakan terbiasa menciptakan inovasi. Dan anak-anaknya itu juga untuk persiapan lomba LKS. Sehingga satu pekerjaan dua terlampaui. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita dalam menggandeng industri, kita tidak cuma apa ya, selain guru magang, siswa magang. Jadi kalau siswa magang itu dibiasakan bukan di bengkel, di perusahaan. Anak magang di bengkel tidak boleh, harus di perusahaan. Gitu. Terus kemudian mendatangkan guru tamu, terus anak-anak dibekali mau tes. Nah terus kemudian seperti di luar negeri itu kita bersama dengan IM, bekerjasama dengan UJIK, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, terus kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, yaitu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga siap, dan kita sudah MOU semuanya, sehingga kita itu untuk terpenuhi 25% perguruan tinggi, 10% kuliah swasta, 65% ke perusahaan, itu 1 tahun itu bisa habis.
Oke. PMB-nya terpenuhi. Saya sebenarnya tertarik dengan yang tadi Pak, bagaimana menarik industri, meningkatkan bahwa SMK ini supaya dilirik oleh industri. Ada celah sebenarnya Pak yang kalau kita bicara teknologi, maka kita kalah Pak dengan teknologi dari luar negeri, itu jelas. Ada salah satu celah sebenarnya yang bisa dikembangkan di SMK, yaitu custom product Pak. Custom product itu seperti ini, misal kalau kita memproduksi yang lagi tren sekarang mungkin alat-alat prokes ya, prokes COVID-19, kayak termogan, kemudian wastafel dan seterusnya itu. Kalau kita bicara dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri, jelas kita kalah dari sisi kemasannya dan seterusnya. Tapi ada celahnya, kita membuat custom. Nah, justru custom itulah yang menjadi daya tarik customer inginnya bagaimana, kita yang mendesain, kita produk. Jadi disitulah celah sebenarnya yang bisa kita mainkan. Kalau dari sisi harga, mereka lebih murah Pak dari luar negeri. Tapi justru dari custom itulah yang bisa kita produk. Hal-hal seperti ini sudah kita lakukan di awal-awal Pak Rafiq menjabat di sini, itu sudah di Tulungagung semua kecamatan ya Pak ya. Polres itu bilik sterilisasi dari kita Pak. Jadi ada berapa titik Pak itu? Buahnya itu 17 titik. Ada 17 titik produk kita Pak. Di awal pandemi kita sudah memproduksi seperti itu. Nah, hal seperti itu custom, tidak mass product. Kalau mass product kita kalah. Menangnya kita di custom. Banyak hal yang bisa kita custom. Misalkan sensor apa begitu. Sterilisasi ruangan dan seterusnya. Produk di luar negeri lebih murah, dia lebih bagus, tapi mungkin selera konsumen beda. Nah, setelah itu yang kita manfaatkan. Mungkin itu. Oke, sahabat Tristan di seluruh Indonesia, dinamika produksi di SMK itu tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana kita akan mengembangkan berbagai aspek, termasuk bagaimana kurikulumnya kita kembangkan, guru-guru dan tenaga pendidikannya bagaimana kita upskilling, reskilling, ya, dan banyak lagi program yang dikembangkan. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menariknya di waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.